Dari Big Tulus official. Jangan lupa like and subscribe. Sebrek, sebrek, Ya, sebrek guys, sebrek. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk seluruh subscriber Big Tulus Official semuanya dimanapun kalian berada ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini masih bisa ketemu sama Mas T lagi di kesempatan sore hari ini. Edisi hari yang ke berapa nih? 24 April 2021 ya. Selamat sore dan juga salam jumpa untuk semuanya. Selamat menyongsong datangnya buka puasa. Seperti biasa kalau jam-jam segini, aku nggak ngerti kenapa aku barusan dapat email dari Google. Aku cek kenapa aku nggak bisa live streaming. Ternyata ada tangan-tangan jahil, tangan-tangan nakal yang coba melaporkan live streamingnya saya. Dan di situ laporannya adalah pengklaiman tentang hak cipta. Yang saya bingung ketika ada yang melaporkan channel ataupun video live streaming saya ke pihak YouTube, tapi dengan bahasa pelaporannya itu dengan mengklaim hak cipta. Hak cipta soal apa? Karena backsound yang saya gunakan ini sudah dipastikan tidak ada hak ciptanya, belum didaftarkan oleh yang buat musik, kemudian konten yang saya buat itu pure asli suara saya. Yang biasanya kena hak cipta itu biasanya hanya lip sync atau suara sudah direkam terlebih dahulu kemudian dimasukkan lagi di video yang akan ditayangkan. Itu mungkin bisa jadi kena konten hak cipta. Tapi ternyata subhanallah di bulan Ramadan ini ada aja orang baik sama channel saya ya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya segera banding. Saya akan berikan banding ke pihak YouTube. Nanti buktinya kemudian saya tidak pernah tidak mengklaim hak cipta orang lain, dan video yang saya buat ini video saya sendiri. Jadi saya hanya bisa bilang matur nuwun, terima kasih loh di bulan Ramadan kalian berbagi kebaikan dengan melaporkan video live streaming saya. Makanya saya beberapa hari kemarin saya nggak bisa live streaming karena memang sebelumnya saya sempat ada teguran dari pihak YouTube kalau saya harus mengupdate soal NPWP, dan NPWP kan baru saja jadi hari Senin kemarin, sebetulnya belum lama, dan saya memang belum update data. Saya pikir nggak bisa live streaming karena data NPWP saya belum saya update, sehingga saya dilarang untuk live streaming. Ternyata setelah saya telusuri, setelah saya membaca beberapa komunitas, kemudian ada info dari pihak YouTube. Apa ya? Alhamdulillah. Eyang mulai. Kita kan dari kemarin lagi lagi coba bantu saudara-saudara kita yang lagi nyari itu yang namanya Kri Nanggala 402 yang lagi tenggelam. Dan Eyang barusan lari-lari pulang ngabarin kalau sudah ada titik terang, sebentar lagi akan ketemu. Amin, kita doakan mudah-mudahan apa yang kata Eyang betul ketemu. Katanya Eyang sih ada beberapa petunjuk yang sudah dibaca kemudian akan ditemukan insyaallah ya. Kita doakan bersama-sama. Sekali lagi saya turut berduka cita untuk siapapun. Mudah-mudahan masih ada bisa yang selamat, masih ada korban selamat di tenggelamnya atau hilangnya kapal KRI Nanggala 402 ya. Nanggala 402 yang beberapa hari kemarin dinyatakan menghilang, sehingga tadi malam terakhir masih ditunggu untuk ada sebuah alat untuk bernafas seperti itu yang masih bisa diterka atau menurut anggapan para ahli itu masih bisa sampai tadi malam, tapi ternyata sudah sampai tadi malam belum ketemu. Dan Eyang barusan pulang kalau katanya ada beberapa hal yang sudah ditemukan dari
kapal tersebut. Mudah-mudahan yo teman-teman yo, mudah-mudahan nanti ada beberapa cara, ada beberapa tips yang diberikan sama yang tadi, maksudnya beberapa hal yang disampaikan sama yang tadi mudah-mudahan jadi pertanda baik sehingga kapal itu bisa ditemukan, korbannya mau maaf yang sudah meninggal ataupun yang masih ada yang selamat. Kita berharap masih ada yang selamat dan sekali lagi hanya turut berduka cita. Semoga masih ada korban yang sehat. Kemudian kalau toh ada yang meninggal dan dipundhut sama Gusti Allah, mudah-mudahan amal ibadahnya mereka semua diterima insya Allah, diampuni segala dosanya, amin ya. Semangat. Dan saya hanya bisa bilang terima kasih dan terima kasih buat jenengan yang iseng melaporkan konten saya. Kita lihat nanti setelah banding, karena saya pemilik hak paten dari video yang saya tayangkan di channel saya. Jadi ketika saya banding, ya mungkin ketika Anda membuka akun Anda sudah kembali kena ban karena Anda malah memberikan pelaporan palsu dan lain sebagainya. Saya sedang usahakan untuk banding, jadi ketika nanti terbukti dan memang itu video punya saya sendiri dan suara itu suara saya, video itu video saya, dan sedikit pasti orang yang menyangka kalau video ini maksudnya lip sync atau buatan editan dan lain sebagainya, karena saya bukan tipe YouTuber yang bisa ngedit. Jadi matur sembah nuwun saja untuk sampean-sampean sedoyo yang sudah melaporkan konten saya. Yang lucunya yang dilaporkan adalah klaim hak cipta, karena saya berpikir hak cipta opo, suara-suaraku, video-videoku, maksudnya muka saya kok klaim hak cipta. Kalau musik ini sudah sering saya pakai dan tidak pernah kena klaim hak cipta, nggak pernah sebelumnya kena klaim hak cipta. Jadi saya rasa gue maulah wis ora apa-apa, terserah jenengan. Mudah-mudahan nambahin pahalanya ya buat yang laporin videoku. Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk para subscriber Big Tulus Official semuanya, tanpa terkecuali di Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote, yang di dalam negeri sampai di luar negeri semuanya. Salam jumpa dan juga salam rindu. Semoga di kesempatan sore hari ini sedang berkumpul bersama keluarga, semuanya diberikan pelajaran, kemudahan. Siapapun yang lagi nonton video ini, ya Allah, mudah-mudahan untuk yang sedang sakit semoga cepat sembuh, amin. Yang belum memiliki rezeki semoga Allah limpahkan rezekinya, amin. Untuk Anda yang mungkin saat ini sedang dalam masalah, semoga Allah berikan solusi terbaik atas masalahnya, amin. Untuk yang sedang belum bekerja atau sedang mencari pekerjaan, semoga Allah limpahkan pekerjaan yang baik padanya, ya Allah, amin. Kemudian untuk yang sudah bekerja, semoga Allah limpahkan kesehatan, kelancaran untuk segala urusan baiknya, amin ya Allah. Dan teman-teman, saya masih gugah hati kalian buat yang ikut berdonasi, yang ingin ikut berdonasi untuk takjil dan juga nasi box, silahkan klik kolom deskripsi, ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto, transfernya minimal 5.000, maksimalnya terserah jenengan saja. Monggo kerso. Jumat depan alhamdulillah masih cukup untuk sedekah. Jumat depannya lagi mudah-mudahan juga masih cukup lagi. Masih sangat-sangat mesti tunggu ya. Siapa tahu ada yang berlebih rezeki kemudian bisa dimanfaatkan untuk bersedekah sedikit, bisa sangat-sangat masih tunggu partisipasinya nggih. Matur sembah nuwun sangat sedoyonipun ingkang sampun partisipasi, semoga Allah yang melipat gandakan tukarnya, kemudian Allah menerima apa yang jenengan sedekahkan kemudian disampaikan kepada apa yang jenengan niatkan, amin ya Allah. Aku sempat sebentar ya. Hari ini kita mau bahas apa sebetulnya? Ada pembahasan seputar ya ini sering dilakukan oleh para kaum perempuan ya. Katanya sih bisa mempercantik diri. Katanya bisa mempercerah wajah dan lain sebagainya. Ini aku baca dulu ya dari abangku Muhammad Ridwan yang punya Malaysia, bertanya tentang apa makna buka aura wajah, baik atau tidak adik Tulus. Nah, buka aura wajah ini maksudnya dalam arti buka aura untuk apa abangku? Jadi kalau di dunia kecantikan, buka aura ini ada dua hal. Buka aura untuk sesuatu yang halus atau di alam bawah sadar, atau buka aura untuk sekedar sebetulnya sih ya, kalau dalam dunia kecantikan, buka aura atau totok aura itu hanya menekan beberapa saluran sel yang ada di kepala atau di wajah sehingga bisa membuat mereka lebih fresh, sehingga peredaran darahnya itu lancar. Totok wajah ataupun totok aura atau membuka aura dalam dunia kecantikan itu sebetulnya tidak ada magic-magicnya sama sekali. Tidak ada magic-magicnya ya. Ada dua hal. Abang Muhammad Ridwan ada dua hal ya Bang ya. Yang pertama adalah totok
totok aura ataupun buka aura di dunia kecantikan atau di persalonan lah kayak gitu. Biasanya mereka itu hanya menggunakan titik-titik saraf tertentu yang sengaja mereka pencet, kemudian mereka urut dan lain sebagainya untuk melancarkan peredaran darah yang di sekitar wajah, sehingga membuat wajahnya semakin cerah. Jadi banyak orang bilang totok wajah plus totok saraf plus totok ini wajahmu jadi makin bersinar. Bersinarnya itu sebetulnya bukan karena aura. Totok aura atau totok wajah itu yang di dunia kecantikan itu sebetulnya yang ditotok adalah beberapa urat saraf kamu yang di kepala, kemudian di mata sampai ke dagu, di sebelah dagu, kemudian di sebelah sini. Di sini ini ada urat, teman-teman. Ada urat saraf yang ketika ditarik seperti ini suara aja beda. Suara langsung beda. Jadi mereka menggunakan teknik itu. Kenapa saya tahu? Karena saya pernah mempelajari totok saraf dan juga totok seperti itu saya pernah mempelajari. Jadi totok aura ataupun totok wajah yang di dunia kecantikan itu tidak ada magicnya sama sekali, karena sebetulnya mereka menggunakan urat saraf yang ada di sekitar kepala dan wajah untuk dipencet kemudian dilancarkan peredaran darahnya, kan seperti halnya kayak kabel tuh ada yang gulung kemudian diluruskan sehingga peredaran darahnya lancar. Yang tadinya nggak fresh mukanya karena tadi peredaran darahnya nggak lancar, kemudian bisa jadi fresh, bisa lebih bersinar. Karena apa? Lebih cerah, lebih fresh, lebih sumringah karena urat saraf yang tertekuk tadi atau yang tergulung tadi itu lurus dan juga jadi lancar peredaran darahnya. Itu dalam dunia kecantikan. Lalu untuk totok aura yang menggunakan hal magic, totok aura yang datang misalnya datangnya dari dukun, kiai, ustadz atau siapapun yang merasa bisa buka aura atau totok aura. Sebetulnya baik atau tidak, menurut saya ada dua hal juga. Ada baik, ada tidaknya. Jadi ini totok aura yang mungkin ditanyakan sama Bang Muhammad Ridwan ya. Tadi saya pecahkan pertanyaannya. Yang pertama adalah totok aura ada dua hal totok aura. Totok aura yang pertama adalah dalam hal kecantikan, di mana terkadang juga ada media digunakan tuh ada kayak dikasih jarum ya kan, macam-macam kayak gitu-gitu. Ada juga yang seperti itu. Kemudian yang kedua adalah totok aura yang menggunakan sesuatu yang magic ya, sesuatu yang magic. Lalu apakah aura tadi bisa timbul ketika ada sesuatu yang disentuh di tubuh? Ada di kepala yang disentuh. Bisa jadi auranya timbul karena ada beberapa hal yang ketika orang ini merasa nggak rileks badannya, ya toh, sebetulnya seperti itu. Triknya atau tipsnya tuh seperti itu. Pikiran kamu lagi nggak bener, lagi nggak fresh, kepala kamu lagi pusing, pikiranmu kemana-mana dan kondisimu sedang tidak baik. Tapi ketika kamu dipijit kepala kamu, merasa tersentuh, tertotok, kemudian auramu itu timbul, itu bisa jadi. Karena apa? Aura tadi itu terbawa atau kebawa dari apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, apa yang kita jalani. Jadi ketika kamu lagi bete, pusing, mumet, pikirannya kemana-mana, sedangkan dalam kondisi kamu sedang tidak baik, ya mau kamu yang nyureng aja. Nyureng itu kalau orang sini bilang cemberut, nggak seger gitu loh kelihatannya. Tapi ketika kamu ditotok sarafmu, ditotok auramu, sebenarnya dipencet-pencet, kemudian ada yang lurus, kemudian kamu jadi fresh karena enakan, terus sakit kepalamu hilang, ya itu yang disebut totok aura. Dan totok aura yang di dunia kecantikan tadi bisa jadi juga mempengaruhi aura yang sesungguhnya. Setiap manusia itu punya aura, tergantung tubuhnya masing-masing, tergantung kondisi tubuhnya masing-masing. Kalau Mas Tulus membaca aura itu dengan melihat kondisi tubuhnya. Jadi Mas Tulus bisa mengerti wong itu tuh lagi dalam kondisi yang sehat, baik atau tidak. Maksudnya sehat banget apa enggak kondisinya tuh. Kalau dalam mata saya itu ada auranya, aura tertentu. Nah, sedangkan dalam berbagai macam hal orang mengatakan aura itu cakra itu aura, sama misalnya seperti itu. Kalau bagi saya aura dan cakra mungkin ada kesamaan, akan tetapi aura ini adalah sesuatu gambaran yang bagus. Sebetulnya aura ini adalah sebutan atau gambaran cahaya yang bagus di tubuh kita. Jadi aura buruk, aura jelek, kalau buat saya itu nggak ada aura jelek. Kalau cakra jelek ada, tapi kalau aura jelek buat saya nggak ada. Jadi sebetulnya kalau ini menurut saya pribadi loh teman-teman ya, kalau totok aura itu boleh atau tidak, dikategorikannya saya jawabannya ada dua hal. Tergantung fungsinya untuk apa. Jadi ketika jenengan memiliki tingkat kesabaran atau tingkat kerendahan hati yang cukup tinggi, ketika jenengan totok aura atau membuka aura, sedangkan aura tadi kita tidak pernah tahu. Setiap manusia auranya berbeda-beda.
berbeda-beda. Ketika kamu dibuka aura, apakah totok aura ataupun membuka aura itu menggunakan bangsa jin? Ada yang menggunakan bangsa jin untuk membuka aura. Meskipun terlihat cuma di satu-satu. Tapi sekali lagi, ada sesuatu yang mempengaruhi mereka. Sehingga bisa auranya terpancar. Lalu, sekali lagi, manusia itu auranya berbeda-beda. Auranya tidak sama. Jadi makanya tadi saya bilang, bisa bagus, bisa tidak. Ada dua hal, bagus atau tidak. Totok aura itu fungsinya apa dulu? Fungsinya apa dulu? Ada orang yang mentotok aura itu untuk membuat percaya dirinya tumbuh atau lebih percaya diri, lebih berani berbicara, lebih berani dalam melontarkan kosakata. Ada orang yang nggak berani, takutan ada juga. Cuma biasanya orang-orang yang seperti ini kemudian ditotok auranya dan ketika dia melihat wajah, itu sebetulnya sudah disugesti dari yang mentotok dari awal. Kamu tuh nggak boleh kayak gini, kamu tuh harus seperti ini. Sehingga ketika kamu sudah rileks dengan pemikiran-pemikiran salah kamu, sebetulnya gampang. Kamu pengen terlihat aura kamu bagus di depan orang banyak. Jangan bawa pribadimu di ranah kehidupan nyatamu. Ketika kamu sudah jadi orang yang memang masa bodoh, terus kamu tuh ala wes ben lah hidup-hidup gini-gini aja. Jadi hal positif kamu tanamkan di tubuh kamu, hal-hal baik tidak kamu pikir, hal buruk tidak kamu pikirkan, kemudian hal-hal baik pula yang kamu tanamkan di tubuhmu, di pikiran kamu, aura baik pula yang akan timbul. Sebetulnya totok aura atau membuka aura itu bagus atau tidak, saya tidak mengiyakan, tidak menjelekkan atau tidak melarang, tapi dalam hal ini kalau totok auranya itu menggunakan, karena ada banyak hal. Totok aura yang memang hanya menggunakan anggota tubuh, kemudian ditotok dengan beberapa titik akupuntur, ya toh, ada jarum dan juga ada kayu dan sebagainya, kemudian melancarkan peredaran darah untuk memancing aura kita atau cakra kita menjadi terpancar, hidup kita lebih rileks, kita bisa terlihat pancaran auranya bagus. Dan itu tidak berpengaruh apapun karena hanya titik-titik cakra, hanya titik-titik aura yang dilontarkan karena perasaan rileksmu tadi, perasaan senangmu, perasaan nyamanmu, kemudian karena kamu akupuntur, kemudian kamu diurut, ditotok beberapa jenis, beberapa titik sehingga pikiran kamu nyantai, pikiran kamu bisa terbawa enak, nyaman sehingga sudahlah akhirnya ada hal positif yang keluar dari tubuh kamu, yaitu aura. Dan kalau memang menggunakan media seperti itu buat saya nggak masalah. Tidak masalah totok aura itu. Buka aura nggak masalah. Totok aura, buka aura nggak masalah. Kalau hanya untuk hal-hal positif. Makanya saya bilang gunanya apa dulu. Lalu menggunakan media apa? Nah kalau buka aura menggunakan bangsa jin, menggunakan sajen, kemudian pakai ini, pakai itu, harus pakai syarat dan lain sebagainya. Itu sudah nggak benar. Buka aura yang seperti ini nggak bisa, nggak boleh. Kalau jenengan tidak memiliki sesuatu yang bisa jenengan tahan atau jenengan bisa membuat rendah diri yang cukup tinggi, karena totok aura ini menambah kepercayaan diri. Kalau kepercayaan diri sudah over confident, yang ada kita makin sombong, kita makin congkak. Makanya ketika orang merasa aku habis dari dukun, habis buka aura dong. Ya muka kamu jadi bersih loh. Memang secara nyata kita bisa lihat muka yang ditotok aura atau yang dibuka aura itu lebih fresh. Karena ada beberapa yang disentuh. Kalau misalnya dipencet saja, diurut, menggunakan minyak-minyak tertentu, aromaterapi, kan kita relax guys. Kita relax, stres kita hilang, positif lah yang di tubuh kita. Sehingga yang keluar, yang terpancar, yang terlihat juga positif. Beda halnya dengan aura yang dibukanya melalui dukun yang menggunakan media menyan lah, kembang 7 rupa lah, terus dupa dan lain sebagainya. Hal-hal seperti itu yang justru karena memang dia auranya terbukanya ya dilihat sama orang-orang yang awam aja. Kalau orang-orang yang tahu, kalau memang buka auranya itu untuk hal seperti itu, sebetulnya sama dengan pengasihan, saudaraku. Jadi pengasihan sebetulnya itu bukan buka aura, karena kamu dibuka, kamu dibantu sama bangsa jin untuk membuat orang terpana sama kamu. Bangsa jin yang mengkamuflase itu sehingga mereka ketika kamu melihat orang itu jadi suka, jadi wah kok makin cantik, makin ganteng. Padahal tadi hanya kamuflase bangsa jin yang membisikkan ke kamu, yang mengundang kamu menjadikan dia sebagai magnet. Kalau orang yang tahu, anak indigo misalnya, atau anak-anak yang memang mata batinnya itu lurus, ya biasa-biasa aja. Mereka nggak akan bisa melihat. Jadi sebetulnya secara pribadi kalau saya bilang buka aura itu bagus atau tidak, secara garis besar saya bilang bagus, nggak apa-apa.
asal dengan media yang nyata, yang sebetulnya yang pada sesuai dengan ilmu penemuannya pada masanya, pada waktu itu. Jadi tidak menggunakan media jin, tidak menggunakan media sajen dan lain sebagainya, buat saya nggak masalah. Tetapi ketika saya menemui orang totok aura menggunakan dukun, pakai minyak serimpi, pakai segala macam, susuk dan lain sebagainya, itu sudah tidak jelek, tidak bagus. Atau menggunakan batunya bau menyan, batunya harus kasih minyak dulu, kemudian dioles-oleskan, itu agak sedikit jadi pertanyaan ya. Tapi kalau misalnya totok aura kamu atau buka auramu itu hanya pada waktu itu, terus menggunakan media yang nyata, misalnya kamu disentuh, kamu ditarik, diurut dan sebagainya, itu sebetulnya tergantung kerilekskan kita juga. Ketika kamu sudah ditotok aura, sedangkan pikiran kamu masih belum fresh juga, biasanya selesai ditotok pun kamu belum rileks. Jadi tugas seorang yang membuka aura atau mentotok aura itu biasanya mereka menggunakan media ya seperti minyak zaitun, kemudian minyak bidara untuk relaksasi, sehingga yang ditotok ini pikirannya nyaman, santai. Biasanya orang-orang yang ditotok auranya itu orang-orang yang tidak memiliki kepercayaan diri. Jadi ketika totok aura atau buka auranya itu difungsikannya oleh bangsa jin yang salah, kemudian sesuatu yang justru menyalahi aturan, kepercayaan diri yang salah inilah bisa jadi pintu masuk bangsa jin untuk menguasai tubuh kita lagi. Karena secara nggak langsung kita dibukanya dibantu sama jin. Tadinya kita nggak percaya diri, kok kita kayak orang overconfident gini, kok aku jadi berani, segala macam. Yang melakukan itu bukan manusia tapi jin, sehingga ya kamu di luar batas. Ketika sudah di luar aturan ya udah nggak bener lah cara seperti itu. Sehingga kalau bisa buka aura nek nang salon atau di salon kecantikan, buka aura atau totok aura ya, lebih tepatnya mereka bisa menyebutnya totok aura, itu nggak masalah, nggak apa-apa, asal tidak menggunakan media-media yang jelek. Tetapi ketika ada totok aura atau buka aura tapi menggunakan media jimat, sajen dan lain sebagainya, terus ada segala macam, ada pakai menyan segala macam, itu bahaya, hati-hati. Kalau memang hanya sekedar totok aura, kemudian kamu dipijit, disentuh, dan lain sebagainya sih, buat saya nggak masalah. Karena ada orang yang bisa totok aura tuh diginiin, gitu juga ada. Jadi itu yang berbahaya. Terkadang mereka membaca mantranya itu kita nggak tahu, kemudian ditiupkan. Yang ditiupkan itu apa kita nggak tahu. Kalau yang ditiupkan ternyata ada ilmu pengasihannya, biasanya orang buka aura itu sudah dipastikan sambungannya ke pengasihan, larinya ke pengasihan. Jadi ilmu yang digunakan oleh si pembuka aura itu pasti ilmu pengasihan, di mana yang dilemparkan atau ditanamkan di mukamu, di wajahmu, itu seperti halnya kayak pengasihan. Dan itu biasanya menggunakan bangsa jin. Tetapi beda halnya dengan buka aura, yang buka auranya itu ternyata habis facial atau habis cuci muka, kemudian kamu pencet sendiri, kamu kasih air hangat dulu sebelum diurut, kemudian menggunakan media-media minyak zaitun dan relaksasi tubuhmu, kemudian kamu santaikan pikiranmu, gitu aja udah kebuka aura kamu. Jadi buka aura itu ndak harus ke dukun, nggak harus ke salon, nggak harus ditotok dan lain sebagainya. Kalau pikiran kamu positif, hidup kamu bahagia, aura bahagia kamu tuh akan terpancar, aura baikmu itu terlihat. Jadi wajahmu tuh akan bersinar sesuai dengan apa yang kamu tahu, sesuai dengan apa yang kamu alami. Jadi ketika kamu datang ke tukang totok aura pun, ketika kamu datang terus memang wajahmu tuh memang nyureng dan kamu sedang pusing, kondisi badanmu nggak bagus, pikiran kamu selalu jelek sama orang, ya tetap aja jelek, tetap aja nggak keluar auranya ketika kamu ketotok yang benar. Tapi kalau ketotok yang nggak benar, terus misalnya kamu datangnya ke dukun, oke, mungkin walaupun pikiran kamu lagi nggak benar, kamu punya prasangka buruk, kamu jahat, kamu dengki, tapi ternyata wajahmu tetap terlihat bersinar, hati-hati, mungkin itu pancingan dari bangsa jin, ya bertahan 1-2 hari lah itu. Selebihnya jadi media kamu, jadi media pemancing tubuhmu sendiri untuk dihuni oleh mereka. Kurang lebih begitu ya Bang Muhammad Ridwan. Semoga bisa menambah wawasan juga buat kita semua. Secara garis besar, buka aura tidak saya sarankan kepada mereka yang memang hanya sekedar coba-coba, tetapi menggunakan media tertentu. Tapi kalau buka aura yang memang hanya untuk merilekskan tubuh, kemudian memancarkan aura baik atau cahaya tubuh yang baik di tubuh dan di wajah kita, buat saya nggak masalah. Tetapi sekali lagi, kita harus tahu
baik, jelek itu ada di setiap masalah, di setiap posisi. Ada hitam, ada putih, ada jelek, ada baik, ada buruk, ada tidak. Dan yang pasti semuanya ini ada resikonya. Dan kalau jenengan menggunakan buka aura tapi menggunakan media-media tertentu, tanam susuk dan sebagainya, pengasihan, ya itu sudah dipastikan menggunakan media jin, dan itu bisa jadi bahan yang membuat tubuh kita dihuni sama mereka. Kemudian terpancing, sama aja kamu mengizinkan tubuhmu diakses, dan kemudian semakin banyak bisa jadi kos-kosan jin tertubuhmu ya. Kurang lebih seperti itu, semoga ada wawasan buat teman-teman semua. Selamat menantikan datangnya buka puasa untuk yang berpuasa hari ini. Semoga amal ibadah kita diterima sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa selalu semangat dan tetap patuhi protokol pemerintah. Hati-hati yang tetap mengingatkan kita untuk corona akan semakin besar, gelombangnya akan semakin memuncak sedikit, tapi tetap harus waspada dan juga hati-hati ya. Ikuti protokol pemerintah dan juga tetap lakukan 3M. Oke? Ikuti anjuran pemerintah. Dan jangan lupa kemana-mana tetap harus pakai masker, cuci tangan, dan lain sebagainya. Oke? Mas Tulus, mohon maaf kalau misalnya ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih banyak. Abang Muhammad Ridwan sudah memberikan pertanyaan. Teman-teman yang lain semoga bisa menambah wawasan ya. Terima kasih banyak. Selamat sore. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah orang baik. Jangan lupa yang punya pertanyaan, kritik, dan saran, klik kolom komentar ataupun DM di bigtulus_pp2. Thank you.